Karena malam ini adalah majlis terakhir sebelum datangnya Ramadan, dan sekalian juga diumumkan bahwa besok dan pekan depan tidak ada kajian, sehingga malam ini adalah malam terakhir kajian kita di masjid ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Maka kajian syarh sunnahnya kita tunda, kita ganti dengan membahas apa yang terkait dengan bulan suci Ramadan atau berkaitan dengan puasa yang ada di bulan suci Ramadan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang pertama, hendaknya kita sebagai seorang muslim patut untuk bersyukur dan berbahagia dengan dekatnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang mendatangkan berbagai macam kebaikan, mendatangkan berbagai macam kemuliaan. Makanya kita diperintah untuk senang ketika bulan Ramadan itu sudah dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakanlah dengan karunia dan rahmatnya. Tatkala kita semua diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, lalu diberikan taufik untuk bisa beramal saleh di bulan suci Ramadan, falyafrahu, kata Allah, maka berbahagialah. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu adalah sebaik-baik bekal yang dikumpulkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika dekatnya bulan suci Ramadan kepada para sahabatnya, beliau berkata, "Atakum Ramadan." Dalam riwayat lain, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Apa keberkahannya? Kata Nabi, "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Di antara keberkahan yang pertama, Allah Azza wa Jalla mewajibkan umat Islam di bulan suci Ramadan berpuasa. Allah wajibkan kita semua di bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah. Dan di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga. Ada yang tahu berapa pintu surga itu? 8 apa 7? 7 ya, atau 8. Iya, 8. Ya, disebutkan banyak jenisnya. Ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa. Ada pintu namanya pintu Taubat, pintu yang dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bertobat. Ada pintu Ridha, ada pintu Kadhimul Ghaib. Kadhimul Ghaib yaitu pintu menahan amarah, ya, khusus bagi orang-orang yang enggak marah, yang bisa menahan emosinya nanti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Ada juga pintu ilmi, ya, pintu yang dimana dimasuki oleh orang-orang yang suka mengamalkan ilmunya, dan yang lainnya. Nah, pintu-pintu ini terbuka di bulan suci Ramadan, sehingga kita berusaha untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang kita inginkan. Ya, tentunya dengan amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk melalui pintu-pintu tersebut. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian kata Nabi, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada 7, Mumtaz. Ya, ada 7. Itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin. Dan di bulan suci Ramadan pula, ya, syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan gembong-gembong syaitan diikat. Yang kita tahu bahwasanya tujuan syaitan hidup di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah. Iya apa tidak? Iya. Syaitan hidup di muka bumi tujuannya adalah untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Tapi subhanallah di bulan suci Ramadan mereka diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, untuk bersungguh-sungguh beribadah. Silakan nih, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan yang jahat-jahat itu dibelenggu. Udah ente silakan beribadah kepada Rabb kalian. Bahasanya seperti itu. Ya. Kemudahan demi kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malamnya ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Pahala dilipat gandakan. Maka itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Keberkahan, kemuliaan demi kemuliaan. Kemudian kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan suci Ramadan ada satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Apa malam tersebut? Malam Lailatul Qadar. Di akhir hadis Nabi SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalangi kebaikan di bulan suci Ramadan, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Artinya kalau di bulan suci Ramadan orang itu udah gak bisa lagi beramal soleh, lalu mau beramal soleh di bulan apa? Kalau dia gak bisa menjadi hamba yang baik, lalu mau jadi hamba yang baik di bulan apa? Kalau di bulan Ramadan dia gak bisa mengumpulkan pahala-pahala, lalu mau kapan dia mau mengumpulkan pahala? Di bulan yang berkah saja dia lalai, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga diibaratkan kata Nabi, siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan terhalang dari segala kebaikan. Maka dengan kemuliaan-kemuliaan yang sudah berada di hadapan kita, hendaknya kita bersyukur dan berbahagia dengan dekatnya bulan suci Ramadan. Jangan kita justru menjadi hamba yang malas, ngeluh ketika bentar lagi datang puasa. Nanti saya nggak bisa sarapan, nanti saya nggak bisa ngopi, nanti saya nggak bisa nong dan sebagainya. Jangan ikhwah, ya. Tapi hendaknya kita berbahagia dengan dekatnya bulan suci Ramadan. Makanya semakin dekat dengan bulan suci Ramadan, seharusnya kita semakin sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Jangan semakin dekat justru kita jarang berdoa. Karena semakin dekat ini adalah kabar gembira bagi kita semua bahwasanya kita berpotensi besar berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka perbanyak doa kepada Allah. Karena meskipun secara kasat mata bulan Ramadan sudah ada di mata kita, tidak ada yang menjamin kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka langkah yang selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Karena subhanallah disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah tentang kisah dua seorang sahabat yang mengikrarkan keislaman di hadapan Nabi SAW secara bersamaan. Salah satunya dia suka berkelahi, sehingga ketika ada panggilan jihad dia bersegera masuk ke medan jihad, bertempur melawan musuh, dan Allah takdirkan dia meninggal dunia, mendapatkan pahala syahid dan masuk surga. Sahabat yang kedua justru dia umurnya lebih panjang 1 tahun, tapi meninggal bukan di medan perang. Ada salah seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia bermimpi sedang berdiri di depan pintu surga.
Dan dua sahabat tadi ada bersamanya. Tiba-tiba dibukakan dari surga, dibukakan pintunya. Kira-kira dari tiga orang ini siapa yang masuk surga duluan? Tolha, sahabat pertama apa sahabat kedua? Sahabat yang kedua, yang justru meninggal bukan di medan perang, diizinkan terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Tidak lama berselang dibukakan pintu kembali untuk yang kedua kalinya. Lalu diizinkanlah sahabat yang pertama tadi yang meninggal syahid di medan perang. Dibukakan pintu yang ketiga, penjaga tersebut mengatakan, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Wahai Tolha, ente pulang karena engkau belum saatnya masuk ke dalam surga. Dia terbangun. Keesokan harinya Tolha pun menceritakan mimpinya kepada kawan-kawannya, tapi kawan-kawannya justru terheran-heran. Sehingga terdengarlah kepada telinga Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, wahai para sahabat, apa yang membuat kalian heran dengan ceritanya Tolha? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Tolha bercerita bahwa orang yang pertama kali masuk surga adalah sahabat yang kedua. Padahal kita melihat dan kita menyaksikan sahabat yang pertama itu meninggal duluan, bahkan meninggalnya di medan perang. Maka kami beranggapan sahabat yang pertamalah seharusnya yang masuk duluan ke dalam surga. Tapi kata Tolha justru sahabat yang kedua. Maka Nabi SAW menjelaskan, alaysa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah sahabat yang kedua tadi dia umurnya lebih panjang 1 tahun, wa adraka Ramadan, lalu dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Thumma shalla wa shoma, kemudian dia puasa, dia sholat, dia beribadah di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, itulah yang menyebabkan sahabat yang kedua lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada sahabat yang pertama. Sebabnya apa? Berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka terkadang subhanallah, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu diberi taufik beramal, beribadah di bulan Ramadan, terkadang lebih mulia daripada orang yang jihad di medan perang. Orang yang syahid gugur di medan perang. Subhanallah. Maka itu menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa sekali di bulan suci Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar diberikan izin untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, maka sudah selayaknya bagi kita untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia tersebut dengan cara membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Tayyib. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan salah satu amalan yang sangat krusial di antaranya adalah puasa. Adalah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa bisa diartikan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Sedangkan secara istilah adalah al-imsak anil akli wa syurbi wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Puasa artinya itu adalah menahan dari makan dan minum serta menahan dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah. Garis bawahi, dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena ada orang-orang yang gak makan, gak minum, tapi niatnya bukan puasa, bukan beribadah, maka tidak dinilai pahala. Seperti orang yang diet, atau bahkan orang kafir ikut-ikutan orang muslim puasa, ya, tidak bernilai pahala. Kenapa? Karena tidak ada niat beribadah kepada Allah. Maka yang membedakan puasa yang bernilai ibadah dengan tidak adalah niatnya, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ana tegaskan kembali, ketika ada lafal ayat ataupun lafal hadis yang menjelaskan tentang perintah, ya, misalnya perintah puasa, maka perintah puasa yang dimaksud itu secara bahasa apa istilah?
secara istilah. Secara istilah, jangan difahami secara bahasa. Sehingga ketika ada di bulan suci Ramadan, dia makan dan minum di siang hari. Kenapa ente nggak puasa? Kata dia, saya puasa. Puasa itu kan artinya menahan. Ya, saya dari dulu sedang menahan derita hidup ini. Misalnya, saya sedang menahan buang air misalnya. Buang kentut dan sebagainya. Inti dia memahami makna puasa itu menahan. Tapi difahami secara bahasa. Ini benar apa salah? Salah. Sudah jelas maknanya, maksudnya adalah secara istilah. Nah, ini sebagaimana yang pernah kita terangkan. Ada orang-orang yang menjelaskan makna bid'ah itu kepada pengertian bahasa, padahal bid'ah yang dimaksud itu secara istilah. Paham ya? Jadi ketika ada suatu lafaz yang maknanya khusus, maknanya sudah jelas secara istilah, jangan diartikan secara bahasa. Tayyib. Puasa, apa dalilnya bahwa puasa Ramadan itu wajib? Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika turun itu secara otomatis menghapus puasa-puasa yang dulunya wajib. Ya. Dan ayat yang dimaksud, puasa yang disebutkan di dalam ayat tadi itu adalah puasa Ramadan, bukan puasa yang lainnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa di sini berarti puasa apa? Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa? Ya ahlul kitab. Ya, sebelum kita semua mereka berpuasa. Artinya ibadah puasa itu bukan ibadah yang baru. Bukan ibadah yang baru, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, di antaranya Bani Israel pun mereka berpuasa, diwajibkan puasa. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam itu sudah ada yang namanya puasa wajib. Tapi puasanya dalam bentuk 3 hari setiap bulan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, bahwa puasa yang dilakukan oleh ahlul kitab sebelum datangnya puasa Ramadan itu adalah puasa 3 hari setiap bulan. Baik. Kemudian puasa kalau kita lihat dari sejarah itu tidak disyariatkan secara langsung, secara sempurna. Ya. Jadi puasa kalau kita urut, yang pertama kali tadi puasa 3 hari setiap bulan. Tapi ini dikerjakan oleh ahlul kitab atau Bani Israel. Adapun puasa yang pertama kali dikerjakan oleh kaum muslimin, oleh umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ini dulunya wajib. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ma hadza, hari apa ini?" Mereka mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari kebaikan. Kenapa dinamakan hari kebaikan? Ya, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Kata mereka, ini adalah hari kebaikan karena hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh mereka. Menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami pun berpuasa di hari Asyura dalam rangka mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun.
Maka Nabi mengatakan, ana ahaqqu minkum bi Musa. Kalau begitu saya ini lebih berhak berpuasa daripada kalian. Sehingga Nabi SAW pun berpuasa, lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah di hari Asyura, di pagi harinya, beliau mengutus utusan untuk pergi ke desa-desa yang ada di kota Madinah. Yang tugas utusan tersebut menyampaikan pesan dari Nabi SAW, yang pesannya berisi, man asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang pagi hari ini berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ya, siapa yang belum makan di pagi hari ini, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Wa man kana asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumih. Tapi barang siapa yang sudah buka di pagi hari ini, hendaknya dia berpuasa, dia menahan sisa hari yang ada. Mendengar hal tersebut, seorang sahabiat yang bernama Rubai' binti Muawidh mengatakan, kunna nasumuhu fanusawwimu sibyanana sighar. Ketika kami mendengar pesan tersebut, maka kami pun hari itu langsung berpuasa. Dan kami perintahkan anak-anak kecil, ya, itu juga berpuasa. Sehingga dari situlah puasa Asyura itu wajib bagi kaum muslimin. Wajib bagi kaum muslimin. Nah, setelah itu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, yang memansuhkan atau menghapus puasa Asyura yang tadi hukumnya wajib. Karena ada puasa Ramadan, maka status puasa Arafahnya menjadi sunnah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya, hari Asyura itu adalah hari di mana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah zaman dahulu mengagungkannya dengan cara berpuasa. Kemudian Nabi SAW pun juga berpuasa. Nah, ketika turun ayat tentang perintah puasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura tadi tidak lagi wajib. Silakan yang ingin berpuasa silakan, yang nggak puasa juga silakan. Jadi perintahnya yang tadinya wajib sekarang menjadi sunnah. Ditekankan juga oleh Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma furida Ramadan lam ya'murna wa lam yamhana wa lam yata'ahadna indahu. Nabi SAW ketika turun ayat bulan suci Ramadan, puasa bulan Ramadan, kata beliau, tidak lagi memerintahkan kami untuk puasa Asyura. Tidak pula memaksa kami untuk puasa Asyura, menunjukkan bahwasanya puasa Asyura itu statusnya berubah menjadi sunnah. Ya, inilah tahapan puasa, ya. Yang tadinya puasa Asyura kemudian berubah menjadi puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini syariatnya berlaku sampai hari kiamat nanti. Statusnya tidak akan berubah, yaitu wajib bagi muslim yang memenuhi syarat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah diwajibkannya puasa, caranya pun berbeda-beda. Makanya subhanallah, pensyariatan puasa ini disyariatkan tidak secara langsung. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa syariat itu tidak secara langsung. Yang dijelaskan kata para ulama, hikmahnya adalah liyakuna ashalil fil qabul, agar mudah diterima syariat tersebut. Sebagaimana ketika Allah mensyariatkan khamr, itu langsung apa enggak? Enggak kan? Dalam surat An-Nahl Allah mengatakan wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Kata Allah, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sukara wa rizqan hasanah. Kata Allah, dan dari buah anggur dan kurma kalian menjadikannya itu sebagai minuman yang memabukkan dan sebagai rizki yang baik untuk kalian. Menunjukkan bahwa khamr dahulu sempat dihalalkan, sempat dibolehkan untuk diminum. Kemudian muncul syariat untuk menjauhinya. Yas'alunaka 'anil khamri
Ya, mereka bertanya tentang apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Qul fihi ma itsmun kabir. Katakanlah keduanya itu dosanya sangat besar. Ya, wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Kemudian kata Allah, ya, dan khamr judi itu ada manfaatnya, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya, sehingga lebih baik dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, alias sampai sadar. Berarti ketika di luar salat masih diperbolehkan. Jadi nggak langsung diharamkan ini. Kemudian turun ayat surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya judi, khamr, ansab, korban-korban untuk berhala, kemudian azlam, ya, mengundi, itu najis, ya, itu termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah kalian dari perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Sehingga dengan turunnya surat tersebut, khamr itu mutlak haram selama-lamanya. Makanya para sahabat ketika mendengar ayat tersebut bahwasanya khamr telah diharamkan secara mutlak, mereka itu menuangkan semua khamr yang mereka miliki. Bahkan bisa dikatakan jalan itu banjir dengan apa? Dengan air khamr. Ya. Artinya pensyariatan tersebut dilakukan secara bertahap agar lebih diterima oleh manusia. Karena khamr dahulu seperti air putih. Ya, mereka minuman kesehari-hariannya khamr. Sehingga kalau diharamkan secara total langsung sulit akan diterima oleh manusia. Tapi ketika bertahap ada perintah untuk menjauhinya terlebih dahulu sebelum diharamkan secara total, itu lebih mudah diterima untuk mereka. Demikian pun juga dengan syariat puasa, ya, penyempurnaannya itu secara bertahap. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Uhillat salatu thalathata ahwal." Salat itu juga disempurnakan melalui 3 tahapan. Wa uhillas siyam thalathata ahwal. Pun juga dengan puasa itu disempurnakan dalam 3 keadaan. Misalnya salat. Ya, pertama kaum muslimin 17 bulan lamanya itu menghadap Baitul Maqdis, iya apa tidak? Iya, menghadap Baitul Maqdis. Nabi ketika sampai di kota Madinah, salatnya menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Sampai turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering melihat wajahmu itu menengadah ke atas langit, meminta untuk dipindahkan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis ke kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Maka kami izinkan memindahkan kiblatmu kepada kiblat yang engkau inginkan. Akhirnya dipindahkan. Setelah kaum muslimin sholat menghadap Ka'bah, tatkala itu belum ada syariat azan. Sehingga ketika para sahabat sholat itu banyak yang terlambat, banyak yang masbuk. Sehingga ketika mereka berkumpul, usul bagaimana cara untuk menentukan datangnya waktu azan. Ada yang mengusulkan pakai nakus, ada yang mengusulkan pakai buk, ya. Nakus itu kayak pentungan seperti yang digunakan oleh orang-orang Nasara, atau trompet yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Tapi ditolak itu semua. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu fima yara naim." Ya Rasulullah, aku melihat sesuatu yang seperti dilihat oleh orang yang tidur. Jadi Abdullah bin Zaid ini ketika melihat kejadian tersebut itu ragu, dia ini lagi tidur apa sadar? Ya, antara setengah sadar lah. Sehingga beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat sesuatu tapi seperti orang yang tidur." Artinya dia ragu melihatnya itu secara sadar, setengah sadar lah bahasanya. Apa yang beliau lihat? Ra'aitu syakhsan alaihi thawban akhdaran. Aku melihat seorang yang memakai baju 2 lapis berwarna hijau. Lalu dia menghadap kiblat lalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Lafal azan yang sering kita dengar
itulah lafal yang dibacakan oleh Abdullah bin Zaid. Setelah itu Abdullah bin Zaid berhenti sejenak. Lalu beliau mengulanginya kembali dengan tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya Abdullah bin Zaid ingin menyampaikan dalam mimpinya bahwa dia melihat ada orang yang berbaju hijau menghadap kiblat kemudian melafalkan lafal adzan. Sehingga Nabi SAW langsung mengisyaratkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan dengan lafaz yang dibacakan oleh Abdullah bin Zaid. Sehingga tatkala itu terjadilah adzan yang pertama kali dalam sejarah Islam. Makanya yang pertama kali mengumandangkan adzan itu adalah sahabat Bilal. Makanya orang-orang yang adzan dimanapun mereka berada itu pahalanya ngalir ke Bilal. Karena dia ini orang yang menebarkan sunnah hasanah. Orang yang pertama kali mencontohkan kebaikan, mencontohkan adzan, dan makanya pahalanya insya Allah sampai kepada beliau. Nah setelah itu, setelah adzan, ya, sholat zaman dahulu belum ada yang namanya 4 rakaat. Masih 2 rakaat semuanya. Adanya sholat 4 rakaat itu kapan? Ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah. Artinya sebelum itu sholat itu semuanya 2 rakaat kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Baru setelah itu ada sholat duhur, asar, isya 4 rakaat sehingga sholat menjadi sempurna. Itu secara bertahap, ya, secara bertahap. Demikian pun puasa. Ketika turun ayat tadi yang mewajibkan puasa Ramadan, pertama adalah mereka diberikan 2 pilihan. Pilih puasa atau nggak puasa nggak apa-apa, nggak dosa, tapi bayar fidyah. Memberikan makanan kepada 1 orang miskin, ya. Kalau dia nggak puasa 3 hari, 30 hari berarti 30 makanan atau 3 fakir miskin yang dia harus berikan. Kemudian turun ayat berikutnya menghapus pilihan tadi dengan diwajibkannya puasa tok, ya, puasa tok. Tapi puasa tatkala itu sama seperti puasanya ahlul kitab. Tidak ada makan sahurnya. Alias ketika datang waktu maghrib, dia boleh berbuka, makan dan minum, boleh bergaul dengan istrinya. Tapi ketika dia tidur, jam berapapun itu maka tidak boleh. Ketika dia bangun, tidak boleh lagi makan dan minum. Misalnya maghrib jam 6, boleh zaman tatkala makan dan minum. Ketika jam 7 tidur, ketiduran misalnya, dan dia terbangun, sudah nggak boleh lagi makan dan minum meskipun masih jam 7. Berat apa tidak? Berat, ya. Ya, sampai ada salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu, dia ini bekerja dari pagi sampai sore. Ketika datang waktu maghrib, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Enggak ada. Akhirnya istrinya pergi keluar untuk mencari makanan. Setelah mencari makanan, ternyata Qais bin Sirmah ini ketiduran, ngeliep. Ya, saking pegelnya ngeliep. Kemudian ketika datang istrinya kaget. Khaibatan lak, rugi engkau wahai suamiku. Kenapa? Karena ketika dia terbangun meskipun tidurnya cuma 5 menit udah nggak bisa makan dan minum lagi. Akhirnya dia pun harus berpuasa lagi sampai esok hari. Esok harinya harus kerja, ternyata siangnya pingsan. Terdengarlah ke telinga Nabi SAW sehingga turunlah ayat, ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ila akhir ayat. Ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menggauli istrinya ketika sempat tertidur. Sehingga beliau pun bercerita kepada Nabi, akhirnya turun ayat tadi, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam hari menggauli istri-istri kalian. Ya. Ya, sampai kapan? Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal, sampai terlihat benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Artinya sampai waktu subuh. Sehingga syariat tersebut ditutup dengan, ya, batas makan sahur itu makan dan minum di waktu malam itu maghrib sampai waktu subuh. Sehingga syariat ini berlaku hingga saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya, ada hikmahnya juga, ya, bahwa Umar dan Qais bin Sirmah itu melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Turun ayat yang merubah
sistem sistem sahur zaman dahulu, ya. Sehingga alhamdulillah dengan kemudahan yang ada bahwa syariat tersebut itulah yang sampai saat ini kita kerjakan. Ya, ada makan sahurnya. Makanya kata Nabi SAW, al-faslu bainana wa baina siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab itu makan sahur. Ya, kita ada makan sahurnya, tapi ahlul kitab tidak ada makan sahurnya. Ya, jelas ya. Jadi itulah tahapan dari disyariatkannya puasa. Kemudian Allah menutup la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, bahwa tujuan disyariatkannya puasa itu adalah agar kalian bertakwa kepada Allah. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang-orang yang berpuasa tapi di sisi lain dia tidak menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka dia berpuasa tapi tidak mendapatkan tujuan utamanya. Takwa itu apa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takwa itu adalah ittikhadul wiqayah. Ya, ittikhadul wiqayah min adzabillah bi fi'lil awamir wajtinabi nawahi. Jadi menjadikan atau menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Ya, dan ini adalah tujuan utama disyariatkannya puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam Ma'alimut Tanzil beliau menyebutkan korelasi antara puasa dengan ketakwaan. Kata beliau, as-shaumu wasilatun ila taqwa lima fihi minal qahri nafsi wa kashri syahwat. Puasa itu adalah sarana untuk menuju kepada ketakwaan. Kenapa? Karena puasa dapat menundukkan nafsu dan menghilangkan syahwat. Puasa dapat menundukkan hawa nafsu serta memperingan syahwat kita. Ya, menekan bahasanya, menekan syahwat kita. Ya. Baik, makanya ketika kita berpuasa nanti, jadikanlah puasa tersebut itu sebagai sarana untuk menjadikan kita itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, semakin semangat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan sampai justru kita malah lemes, malah apa bahasanya ya, malah orakyeng. Justru ketika puasa tidur-tiduran terus. Ya jangan, eman ya. Eman, waktu kita terbuang sia-sia di bulan suci Ramadan. Tapi itu hikmah yang pertama adalah untuk meraih ketakwaan. Hikmah yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya. Berarti hikmah disyariatkannya puasa adalah diampuni dosa-dosanya. Ya, makanya sungguh beruntung sekali orang-orang yang bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, dia akan diampuni dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Syarat orang yang berpuasa di bulan Ramadan bisa diampuni itu dengan dua hal, atau nanti ada tiga hal. Syaratnya tiga. Pertama, dia melakukan puasa karena iman. Dia yakini bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikut-ikutan ya, atau bukan sekedar rutinitas tahunan, tidak, tapi dia murni melakukan ibadah puasa itu karena Allah. Karena kalau dia dasari puasa tersebut karena Allah, maka akan tumbuh semangat. Karena dia cinta kepada Allah, maka cinta pula kepada syariat yang datang dari Allah.
Kemudian yang kedua, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan itu tidak ada kecuali pahala dari Allah, kecuali balasan dari Allah. Dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan dunia dari puasanya. Yang dia harapkan adalah ganjaran dan balasan dari Allah. Maka orang yang memenuhi dua syarat ini pasti akan menjalani ibadah puasanya dengan penuh semangat. Kenapa? Karena ada harapan demi harapan yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang gak punya harapan. Pasti dia ibadahnya ala kadarnya aja. Puasa pun gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kurangnya menanamkan rasa roja, rasa harap di dalam ibadah puasanya. Bayangkan kalau dia berharap dengan puasanya, dia diampuni dosa-dosanya. Dia berharap dengan puasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Dia berharap dengan puasanya akan diberikan pahala dan sebagainya. Maka dengan harapan-harapan tersebut akan menjadikan dia itu semakin bersemangat beribadah puasa di bulan suci Ramadan, ya. Taib, mungkin ada yang bertanya, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Ya, ingat, dosa yang dihapuskan dengan sebuah amalan, maka itu dipastikan dosa kecil. Karena dosa besar itu tidak mungkin bisa diampuni kecuali dengan cara bertobat kepada Allah. Ya, misalnya ada orang yang zina, ada yang minum khamr, ada yang makan riba, ada orang yang membunuh dan sebagainya, itu tidak ada cara lain kecuali bertobat kepada Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, dan Jumat ke Jumat berikutnya, serta Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menjadi penggugur dosa. Syaratnya apa? Idza jtanabal kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Artinya selama dia tidak menjauhi dosa besar, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika dia menjauhi dosa besar, dia kembali kepada Allah, dia tinggalkan dosa-dosa tersebut, ya, dia berinabah kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosanya. Inilah hikmah yang kedua. Kemudian di antara hikmah yang ketiga di balik pensyariatan puasa adalah puasa melatih diri kita untuk semakin bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, ketika kita puasa, meskipun nggak ada orang, meskipun kita berada di kamar sendirian, berani nggak kita makan dan minum? Berani nggak? Nggak bakal berani. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita sedang beribadah puasa, dan aturannya kalau puasa nggak boleh makan dan minum. Iya apa tidak? Iya. Jadi secara tidak langsung puasa tersebut itu melatih diri kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lagi puasa nggak boleh makan dan minum, dan itu ditinggalkan oleh kita. Dan kalau kita perhatikan ya ikhwah, azan ya Allah wa yakum, kalau seandainya makan dan minum itu adalah sesuatu yang boleh, asalnya kan boleh kan? Makan dan minum asalnya boleh. Itu bisa kita tinggalkan. Itu bisa kita tinggalkan. Seharusnya perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang, itu kita lebih bisa lagi untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena perkara-perkara yang boleh saja kita mampu untuk meninggalkannya. Tadi makan dan minum asalnya kan boleh, ya enggak? Tapi ketika puasa kita tinggalkan dan bisa kita lakukan, iya apa tidak? Iya. Maka seharusnya perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang, maksiat dan sebagainya, itu lebih bisa lagi kita tinggalkan. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan makanan-makanan yang batil, yang haram. Ayat ini kalau kita perhatikan itu turun setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Dari ayat 133 sampai 187 itu semuanya berbicara tentang puasa. Di ayat 188-nya Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan
makanan yang haram dengan cara yang batil. Artinya kata para ulama, kalau kita bisa meninggalkan makanan-makanan yang halal, ya ketika berpuasa kan kita tinggalkan itu, maka seharusnya kita lebih bisa lagi untuk meninggalkan makanan-makanan yang haram ataupun larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung puasa itu melatih diri kita untuk semakin bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Hikmah berikutnya adalah kita secara tidak langsung itu akan merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita puasa, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya subhanallah ketika puasa itu ya kriminal itu semakin sedikit. Banyak orang-orang yang sadar, ya, banyak orang-orang yang takut kalau bermaksiat, kalau melanggar larangan-larangan itu puasanya batal, sehingga kejahatan atau kemaksiatan itu bisa diminimalisir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini subhanallah nilai yang sangat penting yang harus kita hadirkan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Baik ketika bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Menanamkan sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nilai yang sangat luar biasa dan sangat penting yang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Karena ketika orang menerapkan dan menerapkan sifat muraqabah dalam dirinya, pasti dia akan berjalan di atas jalan yang lurus terus. Kenapa? Karena kalau dia pengen nyimpang, Allah tahu, Allah ngawasin saya. Kalau pengen melanggar, pengen maksiat, dia takut Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasinya. Ya, sehingga akan muncul kemaslahatan demi kemaslahatan ketika menanamkan sifat muraqabah dalam diri kita. Makanya kan kisah yang masyhur ketika ada salah seorang 3 orang yang terangkap di dalam gua, disebutkan salah satunya bertawasul dengan amalannya. Salah satunya itu disebutkan orang yang suka dengan perempuan, kemudian dia hampir saja berzina. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ittaqillah la taftahil khatim illa bihaqqih. Bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Sehingga laki-laki tersebut pun takut kepada Allah dan dia tinggalkan wanita tersebut. Dia tinggalkan pula 120 dinar bersama wanita tersebut. Dia kabur takut karena Allah. Dalam riwayat lain, ya laki-laki tersebut mengatakan, wallahi la yarawna illal kawakib. Demi Allah, enggak ada lagi yang melihat kita, ayo kita zina. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ya fa ainal mukaukibuha, fa aina mukaukibuha. Kalau katamu kita enggak ada yang melihat kecuali bintang-bintang, lalu di mana yang menciptakan bintang? Laki-laki tersebut tergetar hatinya, dia tinggalkan wanita tersebut. Kenapa? Karena merasa diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat muraqabah, ya. Sifat muraqabah. Makanya ketika dia puasa dengan menghadirkan sifat muraqabah, ya, dia akan bersemangat dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena dia selalu bersemangat, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak pengen pujian orang. Ya, ketika enggak ada yang melihat dia tetap semangat. Kenapa? Karena yakin dia Allah melihatnya. Ketika bermaksiat pun dia pun juga takut kepada Allah karena menanamkan sifat muraqabah. Ya, makanya sifat muraqabah ini harus ada dalam diri kita. Tapi kalau bayangkan seandainya sifat muraqabah ini enggak ada, ya sudah, yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan, kemaksiatan demi kemaksiatan akan dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian berikutnya juga bahwa di antara hikmah puasa adalah menjadikan kita itu lebih peduli kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang mereka enggak makan dan minum, ya sedikit sekali harta yang mereka miliki, ya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita berpuasa, merasakan begini rasanya lapar, begini rasanya haus, enggak punya air, enggak punya beras dan sebagainya. Sehingga nanti dengan merasakan apa yang orang-orang miskin rasakan itu, ya akan terjadi ta'awun, saling membantu. Ya, saling bantu membantu di antara mereka, ya. Nah, itu di antara hikmah puasa. Kemudian juga di antara hikmah
di balik pensyariatan puasa adalah bahwa dengan puasa ya akan mengajarkan kepada kita memiliki akhlak yang mulia. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian puasa, maka janganlah salah seorang di antara kalian itu yarfuth, berkata-kata kotor, wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak nggak jelas. Ya teriak-teriak udah puasa ya, karena saking laparnya dia teriak-teriak. Wah, itu nggak boleh seperti itu. Dan kalau ada orang yang mengajak dia berkelahi atau mengejeknya, maka katakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Katakan saya sedang berpuasa. Para ulama menjelaskan makna ya falyaqul inni shaim. Katakanlah saya sedang puasa. Maknanya bisa jadi ketika dia ada orang yang mengajak dia ribut, dia katakan saya lagi puasa, maknanya adalah tolong ya saya sedang puasa, jadi jangan ngajak saya ribut. Atau nasihat tersebut berlaku untuk dirinya, ya saya ini sedang puasa sehingga jangan sampai saya marah-marah ya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan untuk menghargai ya hari demi hari di bulan suci Ramadan untuk untuk terhindar dari kata-kata yang kotor ataupun perbuatan-perbuatan yang jelek sehingga bisa merusak puasanya. Ya, makanya kalau ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang suka ribut, ya, orang-orang yang suka ngajak ngajak kita bulat dan sebagainya, udah tinggalin aja. Ya, kita tinggalkan mereka. Bukankah Allah berkata dalam Al-Qur'an, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa 'arid 'anil jahilin. Dan ambillah sikap pemaaf serta perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang suka orang-orang yang suka ribut ya, ibaratnya ngejak ribut terus sama kita, apa sikap kita yang harus kita lakukan? Jauhi mereka. Kata Allah, wa a'rid 'anil jahilin. Jauhilah engkau dari orang-orang yang jahil. Ya, dalam ayat lain, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, di antara sifat orang-orang yang beriman itu ketika berjalan dengan tawadhu'. Dan apabila ada orang yang ngajak ribut, ada orang yang ngajak rese dan sebagainya, qalu salama, mereka mengatakan salama, alias udah dia meninggalkan orang-orang tersebut. Karena enggak ada manfaatnya ribut dengan mereka. Wong mereka adalah orang-orang yang jahil. Kalau kita maksa ribut dengan mereka kemudian menang, apa hebatnya kita menang dengan orang-orang yang jahil? Tapi kalau kalah justru tambah bikin kita malu. Sehingga solusinya apa? Tinggalin orang-orang yang suka ribut ya. Tinggalin orang-orang yang suka ribet seperti itu. Ya. Nah, itu di antara beberapa hikmah yang bisa kita petik dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa nanti di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, kemudian memberikan taufiknya sehingga kita diberikan kesehatan dan bisa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ikhwah azani Allah wa yakum yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.